Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kebesaran hati seorang ulama yaitu Gus Muafik atau disebut juga Kiai Haji Ahmad Muafik. Beliau sebenarnya kalau kita lihat nanti kita ulas secara literatur bahwa apa yang disampaikan oleh beliau memang ada di dalam kitab-kitab sirah. Tetapi ini yang kemudian disalahpahami oleh sebagian orang yang menurut saya itu terlalu gegabah atau terburu-buru untuk kemudian bereaksi, sehingga mereka yang tidak mengenal kitab-kitab sirah secara banyak, secara luas mesti akan sudah kontra duluan. Kenapa? Karena mereka kurang baca. Intinya itu. Nah, terhadap kebesaran hati Gus Muafik mau meminta maaf, padahal kalau kita kaji secara literatur ya, itu ada di dalam buku-buku ya, dan terutama para ulama sirah, para penulis ulama-ulama penulis sejarah Nabi itu memang kerap kali ada yang satu dengan yang lainnya ikhtilaf, dan itu dalam penulisan sejarah hal yang sangat wajar karena semuanya punya argumen dan punya dalil atau landasan. Tetapi bukan berarti kemudian itu saling menafikan satu dengan lain, enggak. Bahkan justru saling menguatkan. Nah, banyak metode-metode yang dilakukan ulama untuk menggabungkan satu pendapat dengan pendapat yang lain. Jadi itu bukan hal yang kemudian kalau tidak sama mesti salah. Tidak, saling menguatkan. Itu yang harus dipahami oleh orang yang ingin belajar sirah. Tapi kalau orang yang sudah bacaannya sudah luas, sudah mumpuni, itu biasa, itu biasa. Tetapi mungkin ya pemilihan diksi atau katanya, ya kata-kata ini oleh Gus Muafik mungkin ya ini bagi sebagian orang tidak cocok. Itu saja inti permasalahannya. Padahal kalau kita lihat dalam literatur ada seperti itu ya. Contoh, kita buka dulu tentang misalnya Rembes ya. Rembes atau ya, kita lihat dari kitab Nurul Absor fi Manaqib Alil Baitin Nabi Al-Mukhtar, ditulis oleh Syekh Mukmin bin Hasan Mukmin, yang kemudian ini sekitar abad 17 lah ya. Abad 17. Beliau menulis di halaman 28 ya, langsung saja ya. Kita lihat di halaman 28 ada wa asabahu sallallahu alaihi wasallam fi sanati sabiati ramadun syadidun. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika umurnya 7 tahun ya, itu sakit ramadun syadidun. Ramadun itu sakit mata. Sakit mata, syadidun yang agak berat ya. Syadidun itu berat ya. Maka kalau kita melihat ya, bahwa di sini ada beliau menulis di Nurul Absor bahwa Rasulullah SAW di tahun ke-7 atau umurnya beliau yang 7 terkena sakit mata. Ya, waktu itu memang kalau kita lihat konteksnya di sini adalah dalam pemeliharaan kakeknya yaitu Abdul Muthalib. Nah, baru nanti setelah di sini kakeknya wafat, auso bihi ila ammihi Abi Thalib, maka diwasiatkan untuk pemeliharaan Sayyidina Muhammad SAW itu kepada pamannya ya, umnya ammihi yaitu Abu Thalib ya. Itu ada ya. Maka kita bisa melihat kalau Ramadan itu dalam kamus itu disebut adalah penyakit yang yusibul aina, yang kemudian mengenai atau membuat mata itu di dalamnya ada iltihab. Iltihab itu adalah semacam radang ya, wa ihmiraron, dan memerah ya, itu ya. Nah, maka ada nanti kemudian kita lihat di kamus ya memang ada seperti itu yang, dan kalau kita melihat dari sini bahwa memang pernah Rasulullah seperti itu dalam pemeliharaan kakeknya, maka secara literatur ada dalilnya, ada ya, itu ya, itu. Dan ini tidak kemudian mengecilkan pribadi atau sosok agung Rasulullah SAW. Ya, beliau ya manusiawi. Ana basyarum mislukum ya, bedanya yuha ilayya, itu aja. Jadi memang
beliau ya makan, minum, ya sakit juga pernah, belanja ke pasar, ya berjualan, melakukan aktivitas seperti biasa, tapi tidak mengecilkan basyariah, walaupun timbul basyariah beliau tidak mengecilkan kenabian beliau, ya. Nah, ini di umur ke-7, ya. Kemudian kalau kita melihat dari kalau dari cahaya, ketika lahir ada cahaya atau tidak. Di video sebelumnya kita sudah membahas tentang ini, ya, bahwa apakah Rasulullah bercahaya. Searching di channel ini, ya, di video sebelumnya ada. Dan Syekh Ali Jum'ah dalam kitabnya Al-Bayan Lima Yusyagil Adhan, kita bisa melihat di sini ada beberapa ikhtilaf para ulama. Kalau di dalam penjelasan Syekh Ali Jum'ah, ya, beliau sebelum menjelaskan apakah cahayanya itu hakiki atau majazi, beliau mengutip dalil, ya, bahwa ada sebuah hadis yang kemudian ketika ibunda Rasulullah mengandung beliau, itu ibunda melihat cahaya yang cahaya itu menerangi baginya, ya, kusur atau istana-istana atau benteng-benteng Busra. Busra itu sebuah benteng daerah di Syam, sekarang di Suriah, ya. Min ardi Syam, yaitu di Syam. Itu nanti dalilnya ada, yaitu diriwayatkan oleh Tobari, kemudian oleh Ibnu Hisham fi Sirah Nabawiyah, dan juga nanti dalam Hilyatul Aulia. Ada. Tetapi kalau kita melihat, ya, di kitab yang lain, nah ini Ar-Rasul wal Wahyu dari Dr. Muhammad Sayyid Ahmad Al-Musayyar, Dr. Musayyar, ya, Ahmad Musayyar. Beliau menulis, ya, Hatal Imam Ibnu Ishaq yasuqu ibarataz za'mi. Bahkan Imam Ibnu Ishaq mengarahkan ibarat atau perkataan zam. Zam itu adalah perkiraan atau kira-kira, ya. Wa ma'ruf anna za'am matiyatul kadzab. Dan diketahui bahwa kalau kira-kira, ya, apalagi dalam periwayatan sirah itu, ya, bahwa za'am atau zon atau prasangka atau kira-kira itu menjadi jalan, bisa jadi kemungkinan adalah kadzab atau kebohongan. Maka, ya, Imam Ibnu Ishaq berkata, wa yaz'umun, mereka menyangka atau berkira-kira, fima yatahaddas an-nas wallahu a'lam, apa yang terjadi, apa yang diomongkan oleh manusia, dan wallahu a'lam, Allah lebih tahu. Bahwa Sayyidah Aminah, ibunda Rasulullah, itu berkata bahwa dia utiyat hina hamalat bi Rasulillah, ya. Maka ketika beliau lagi hamil atau mengandung, ya, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dikatakan kepadanya, ada sebuah suara yang berkata kepadanya bahwa engkau akan hamil, ya, engkau telah hamil dengan Sayyid Hadil Ummah, pemimpinnya umat ini. Maka kalau sudah lahir, fakuli, ya, maka katakanlah, u'iduhu bil wahidi min syarri kulli hasidin. Maka katakanlah, saya berlindung kepada Allah, ya, yang satu, zat yang satu, ya, dari segala kejahatan, ya, setiap pendengki terhadapnya tadi. Maka berilah nama dia adalah Muhammad. Nah, di sini lihat, wa ra'at hina hamalat bihi annahu kharaja minha nurun ra'at bihi kusura busra min ardi Syam, ya. Maka Sayyidah Aminah, ya, ibunda Rasulullah, melihat ketika hamil Rasulullah bahwasanya keluar dari tubuhnya atau memancar dari tubuhnya cahaya, seberkas cahaya yang ra'at bihi. Dengan cahaya tersebut beliau bisa melihat benteng-benteng, ya, Busra dari ardi Syam. Nah, kalau kita bisa melihat di sini, ya, bahwa nahnu lan nunkiru anal marhamil awda'an nafsiyah. Kita tidak mengingkari bahwa wanita yang sedang hamil, kata Syekh Ahmad Musayyar, itu mempunyai kondisi psikologis yang dapat membuatnya melihat masa depan fi muhawalatil istiqra'il ghaib, untuk kemudian bisa mencoba untuk menyimpulkan sesuatu yang gaib. Di situ, ya. Akan tetapi kita lanjutkan, wa nahnu la nasyukku anna li sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam irhasat fi hamlihi wa wiladatihi wa nasyatihi. Dan kita tidak meragukan bahwa bagi
Rasulullah SAW itu ada beberapa semacam mukjizat. Irhasat itu sebelum beliau jadi angkat jadi nabi, yaitu keanehan-keanehan yang mendukung kenabian beliau, yaitu mulai dari kehamilannya, dari kelahirannya, dan juga dari perkembangan tumbuh kembangnya Rasulullah menjadi ketika dari anak-anak menjadi dewasa. Dan yang terpenting wa ahammuha, dan yang paling terpenting kalau itu menunjukkan bahwa itu kelahiran atau akan lahir seorang nabi, yaitu penjagaan Allah terhadap Ka'bah daripada serangan kaum Abrahah atau Ahabish atau Habasyah, itu dari kaum Habasyah ya. Tapi kami atau kita la nuridu an natakallama rajman bil ghaibi. Kalau begitu kita tidak ingin berbicara tentang sesuatu prasangka yang min ghairi dalil, tidak ada argumennya atau tidak ada buktinya, tidak ada dalilnya. Atau kita mengikuti cerita-cerita orang-orang yang membuat cerita-cerita itu, memalsukan cerita ya. Dan matrukin itu orang-orang yang matruk itu yang tidak dipakai perkataan dalam ilmu hadis ya. Wajib an nufariqa baina imkana syai'i wa wuqu'ihi. Jadi kita harus membedakan antara kemungkinan terjadinya sesuatu dan terjadinya sesuatu itu betulan. Maka segala sesuatu itu mungkin terjadi dalam kemahakuasaan Allah Subhanahu wa taala. Tetapi pertanyaan yang harus ditimbulkan di sini adalah apakah waqa'a dzalika amla? Apakah itu terjadi atau tidak? Nah, nanti dalam periwayatan bahwa banyak hal-hal ya yang kemudian ditulis oleh ulama sirah, ada juga yang kemudian para ahli hadis menyangkalnya gitu ya. Dan kita melihat di sini bahwa permasalahan cahaya itu masih ikhtilaf para ulama. Jadi kalau si Ali Jum'ah mengatakan menjadikan bahwa ibunda Nabi itu melihat cahaya itu ketika hamil, bukan ketika lahir ya. Ketika hamil ya itu ada cahaya yang kemudian bisa melihat. Nah, cahaya itu dijadikan sebagai penguat bahwa Rasulullah itu adalah bercahaya. Sedangkan Syekh Ahmad Musayyar dalam kitabnya Ar-Rasulul Wahyu mengatakan ya bahwa itu mengutip dari Ibnu Ishaq bahwa yaz'umun itu artinya adalah mereka berprasangka. Mereka berprasangka berarti itu hanya perkiraan saja. Nah, kalau perkiraan berarti bisa jadi itu tidak kuat dalilnya ya, bahwa itu yang terjadi bahwa ibunda beliau itu bisa melihat dengan cahaya tersebut, mungkin ya diperlukan dalil yang kuat lagi untuk bisa ditetapkan itu sebagai kejadian yang nyata. Karena kemungkinan bisa terjadi karena kekuasaan Allah ya. Tetapi apakah terjadi atau tidak? Nah, ini menjadi harus diteliti lagi. Jadi beliau tidak mengingkari bahwa ada kondisi psikologis bagi orang hamil yang bisa membuat melihat yang tidak dilihat oleh orang lain ya, seperti itu. Karena beliau juga di safhah di halaman sebelumnya ya mengatakan bahwa kalau ketika lahirnya Rasulullah SAW itu ada Sayyidah Maryam ya, kemudian ada Asia istri Fir'aun yang kemudian keduanya hadir ketika kelahiran Rasulullah. Satu, yang kedua Jibril mengkhitannya ya ketika dibersihkan hatinya ya. Nanti juga ada ulama lain mengatakan bahwa beliau dikhitan oleh Abdul Muthalib di umur 7 tahun. Nah, ada ulama yang menggabungkan bahwa beliau memang dikhitan Jibril tapi belum sempurna, maka di umur 7 tahun disempurnakan oleh khitan oleh kakeknya. Ya inilah yang menggabungkannya. Jadi banyak-banyak versi. Nggak apa-apa, ini hanya nggak masalah. Memang dalam sirah seperti itu biasa ya. Bahwa Rasulullah itu lahirnya adalah ketika lahir itu dalam keadaan duduk di atas dua lutut yang kepalanya itu berada di atas, yaitu rafi'an ra'sahu ila sama, kepalanya itu di atas ya. Ra'sahu mengangkat kepalanya itu mengangkat atau mendongak ke langit ya. Ada yang mengatakan seperti itu. Au ma yudkaru min iwanin kisra irtajas, atau istana ya, istananya Kisra di Persia itu irtajasa, bergerak ketika lahirnya. Atau cahayanya orang-orang Persia, atau bukan cahaya apinya orang Persia, orang Majusi itu mati. Ada yang mengatakan bahwa danau sawatun ya, danau sawah itu kering dan lain sebagainya. Jadi
Syekh Ahmad Musayyar menceritakan beberapa kejadian yang sering kita kutip ketika Rasulullah lahir. Ada beberapa peristiwa yang tadi saya sebutkan. Fa fi katsirin minha gharaib wa manakir. Dan di dalamnya itu ada beberapa yang dianggap aneh, ya. Wa kana al-Imam Ibnu Katsir aqaba riwayati hadhil asar yaqulu masalan, dan Imam Ibnu Katsir menanggapi beberapa riwayat setelah meneliti riwayat-riwayat ini, ya. Maka beliau berkata, ini dalam kitab Sirah An-Nabawiyah juz pertama halaman 209, 220, 229 yang dari kitabnya Ibnu Katsir. Maka kalau kebenarannya itu harus dilihat lagi. Wa fi sihhatiha nazar. Jadi dalam kebenaran cerita-cerita ini, ya, kesohihannya harus dilihat. Nah, maka ini adalah aneh sekali. Akan tetapi ada yang meriwayatkan fulan, dianggaplah fulan hadza matrukun kadzabun mutahammun bil waqi. Yang mana yang meriwayatkan ini dituduh atau diberi label matruk, tidak dianggap kata-katanya kadzab, dia pembohong, mutahamun bil waqi, seringkali dituduh untuk membuat mereka-reka sebuah cerita atau mendongeng atau membuat sebuah cerita. Maka falihada lam nadhkur lafdzal hadisi id la yufrihu bihi. Maka kami tidak beliau, maksudnya Imam Ibnu Katsir, tidak menuliskan hadis ini kalau kemudian itu tidak melegakan atau tidak yakin akan kesohihannya. Jadi beliau lebih berhati-hati di sini. Hadzal hadis la aslalahu fi syai'in min kutubil Islam al-mahudati wa lam arahu bi isnadin aslan. Imam Ibnu Katsir kemudian lebih menekankan bahwa hadis ini tidak ada asalnya fi syai'in min kutubil Islam, dari kitab-kitab, dari rujukan-rujukan Islam yang terpercaya, al-mahhudah, yang terpercaya. Dan beliau tidak melihat bahwa ada persambungan sanadnya secara mutlak. Nah, di sini kan, lalu beliau menyambung tadi yang perkataan Ibnu Ishaq yang tentang cahaya tadi. Nah, maka kita bisa melihat bahwa beliau Syekh Ahmad Musayyar mengambil pendapat dari Ibnu Katsir yang mengatakan, awas, hati-hati, ternyata ada beberapa cerita tentang kelahiran Rasulullah yang kemudian itu tidak adalah aslalahu. Nah, ketika ini diteliti, maka harus, kalau mau diambil ini sahih atau tidak, harus benar-benar diteliti secara detail. Nah, ini yang kita mau lihat, bahwa disinilah intinya bahwa kitab Sirah Nabawiyah atau yang menceritakan tentang sirah Nabi itu memang bermacam-macam variasinya, dan satu dengan lain kadang bertentangan. Tetapi mari kita bijak meluaskan bahwa itu memang ada pandangan-pandangan yang semua pandangan-pandangan itu ada dalilnya, yang semua pandangan-pandangan itu memang membutuhkan pemahaman yang luas, yang bijak, ya, sehingga tidak sedikit menyalahkan. Nah, saya respect sekali Gus Muafiq, kami bersama Gus Muafiq, ya. Karena walaupun kalau dilihat secara literatur memang ada, ya. Jadi ketika beliau misalnya menyangkal ada cahaya yang keluar ketika lahir, memang ini pun juga ada ulama yang menyangkalnya, sudah kita bahas barusan saja, gitu kan. Nah, jadi itu biasa saja. Jadi itu hal yang biasa saja dalam menelaah beberapa kitab sirah. Tetapi mari kita bijak, beliau sudah meminta maaf, walaupun dalam tanda kutip saya katakan beliau tidak salah, ya, karena secara literatur ada, kita sudah bisa membuktikannya tadi, ya, dari 3 kitab saja, baru 3 kitab ini, belum kitab-kitab yang lain dan lebih luas. Mudah-mudahan para pemirsa semuanya yang cerdas-cerdas ini, ya, bisa menambahkan di kolom komentar sehingga membuat satu wawasan yang luas untuk kita semua. Mari kita jadikan media sosial ini milieu yang penuh dengan pertanggungjawaban ilmiah, literatur yang ilmiah, gak asal jeplak, gak asal ngomong. Maka kita gak asal komen, gak asal menghujat, gak asal mencaci, ya. Maka kita di video-video sebelumnya, ya, kita pasti pakai literatur. Karena kenapa? Saya ingin menciptakan bahwa orang di YouTube itu ngomong nggak mesti harus asal jeplak. Kalau memang ada dalilnya kita ungkapkan, ada bukunya kita ungkapkan. Jadi semuanya argumentatif. Saya salut kepada Gus Muafiq. Terima kasih Gus Muafiq sudah memberikan pelajaran untuk seluruh rakyat Indonesia. Walaupun secara literatur itu tidak salah, dalam tanda kutip memang tidak salah, ya. Tetapi beliau dengan besar hati meminta maaf kepada seluruh umat Islam dimanapun berada itu, dan beliau menyatakan tidak ada satu maksud, ya, untuk melecehkan Nabi Muhammad SAW, dan itu sangat baik, ya. Kami respect, kami bersama Gus Muafiq
Dan itulah ya, beliau mengajarkan pada kita bahwa seandainya pun secara literatur itu benar, tetapi mungkin dirasa bagi masyarakat kurang berkenan karena masyarakatnya kurang baca atau kurang paham ya. Beliau meminta maaf agar tidak terjadi kegaduhan di dalam masyarakat. Maka ini mudah-mudahan kita bisa mencontoh, tidak seperti para orang-orang lain ya, yang kemudian dengan PD-nya tidak mau minta maaf tapi kemudian malah membuat geger di masyarakat ya. Tidak seperti ini. Maka Gus Muafik mencontohkan kepada kita bagaimana seorang akhlak ulama yang kemudian jika pendapatnya, omongannya itu merasa membuat gaduh di masyarakat, beliau meminta maaf secara lapang dada. Meskipun ya nanti kalau kita telah di dalam literatur memang ada yang beliau sebutkan itu ada, dan itu adalah bagian dari perjuangan kita ya. Hikmah yang bisa diambil adalah semuanya buka buku siro, akhirnya semuanya jadi cinta Nabi, semuanya jadi pengen mendapatkan syafaatnya Rasulullah SAW. Amin Allahumma amin. Mudah-mudahan kita dikumpulkan di surga bersama Rasulullah SAW. Amin Allahumma amin. Baik para pemirsa, terima kasih. Kita berjumpa lagi di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.